Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan Ibu Merawati dengan materi pelajaran yaitu teknologi perkantoran. Dengan sesi ini kita akan membahas tentang kantor virtual. Nah, di mana yang dikatakan dengan kantor virtual yaitu kantor virtual disebut juga dengan virtual office. Nah, di mana yang dikatakan dengan virtual office merupakan ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. Nah, jadi kalau kita analisa, ada yang dikatakan dengan kantor virtual, yaitu kita bekerja di dunia maya. Nah, kita lihat berdasarkan gambar. Nah, ini merupakan suatu seseorang yang sedang melakukan pekerjaan dengan menggunakan dunia maya. Nah, sama halnya dengan kita sekarang ini. Nah, kita belajar. Nah, tetapi kita tidak belajarnya tidak di dalam kelas. Nah, tetapi kita belajarnya dengan dunia maya. Nah, kemudian dalam virtual office yaitu kita menggunakan aplikasinya. Nah, di mana dalam aplikasinya yang kita gunakan yaitu kita menggunakan komputer. Yang kedua kita menggunakan smartphone. Nah, di mana komputer dan smartphone ini harus menggunakan akses internet untuk bekerja. Nah, kita lihat berdasarkan gambar di sini. Nah, di mana kita bekerja dengan menggunakan laptop, menggunakan smartphone. Nah, kemudian yang kedua berikutnya yaitu manfaat kantor virtual. Nah, manfaat kantor virtual ini yang pertama yaitu adanya efisiensi waktu. Nah, ada efisiensi waktu yaitu tidak terpaku pada jam tertentu. Kita bisa kapanpun untuk bekerja. Yang kedua, efisiensi tempat, yaitu kita tidak memerlukan tempat untuk menjalankan bisnis karena semuanya sudah terdata. Nah, kita lihat berdasarkan gambar di sini. Nah, sambil makan pun mereka juga tetap bekerja. Nah, sampai bahkan dalam liburan pun mereka tetap bekerja. Nah, itu dia. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu menghemat biaya. Nah, dalam kantor virtual kita tidak menyewa gedung. Nah, kita tidak menggunakan transportasi dan biaya-biaya lainnya sehingga biayanya bisa menghemat biaya. Nah, kemudian kelebihan kantor virtual. Kelebihannya karena kita pengurangan biaya operasional. Nah, ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, serta gaji karyawan. Nah, karena kita menggunakan virtual, kita tidak menggunakan bangunan. Nah, kita juga tidak menggunakan peralatan kantor yang lainnya. Nah, kemudian kantor virtual menggunakan jaringan komunikasi formal, di mana seluruh bentuk komunikasi terjadi melalui virtual. Yang ketiga, rapat atau pertemuan dapat dilakukan melalui telekonferensi. Nah, video konferensi dan dokumen dapat kita lakukan secara elektronik. Nah, berikutnya pengurangan halangan aktivitas kerja seperti hujan dan macet, apalagi di kota-kota besar. Nah, ada terkendala macet, mereka bisa menggunakan kantor virtual. Dalam perjalanan mereka masih bekerja dengan menggunakan akses internet. Nah, kemudian memberikan kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu untuk penyandang disabilitas atau lanjut usia. Nah, berikutnya kekurangan kantor virtual. Nah, di mana kita bisa melihat kekurangannya. Nah, karena yang pertama tidak memiliki rasa tidak memiliki kantor. Nah, kenapa? Karena kita tidak menggunakan gedung, kita tidak menggunakan alat-alat, tetapi kita hanya menggunakan satu aplikasi. Yang kedua, yaitu adanya takut kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian semangat kerja juga rendah. Nah, kita takut kehilangan kalau seandainya tidak ada akses internet, kita tidak bekerja gitu kan. Kemudian ketegangan keluarga, karena kekurangan kantor virtual ini, karena kita bekerja kapanpun, di mana saja dan kapan saja dan di mana saja. Kadang-kadang sedang mengurus pekerjaan rumah pun mereka tetap bekerja, sampai ada kegiatan lain mereka juga bekerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya.